Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Satrio Pamuncak dari kelas 12 IPA 2 nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu meliputi jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ciri-ciri perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Pendapatan berasal dari penjualan jasa. Dalam proses memproduksi jasa bisa atau tidak memerlukan bantuan dari produk fisik. Jasa yang diberikan tidak sama. Dan kemudian tidak memiliki persediaan produk dalam bentuk fisik karena yang dijual adalah jasa. Biasanya tingkatan harga memiliki sifat yang tidak mutlak sebab murah atau mahalnya harga yang ditetapkan perusahaan tergantung tingkat kebutuhan konsumen. Dan kemudian jasa yang dihasilkan tidak bisa disimpan, jadi sekali dibeli maka penggunaannya akan langsung habis. Langkah-langkah tahap pencatatan penggolongan adalah sebagai berikut. Menyiapkan mengumpulkan bukti transaksi keuangan berupa nota, faktur, memo, atau kwitansi. Mencatat bukti tersebut ke dalam jurnal umum dan kemudian memindahnya ke dalam buku besar. Dan kemudian akun-akun digolongkan menurut jenis akun dan nomor akunnya. Setelah semua data selesai diposting, masing-masing akun pada buku besar dihitung saldonya. Fungsi diperlukan untuk mengetahui berapa total nilai akun yang dapat mempermudah dalam pembuatan neraca saldo. Dan kemudian ini adalah beberapa fungsi jurnal umum. Terdapat 5 fungsi. Yang pertama adalah fungsi historis. Dalam general ledger, semua transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan tanggal transaksi. Dan kemudian yang kedua adalah fungsi pencatatan. Semua transaksi yang terjadi pada perusahaan dicatat dalam jurnal umum. Yang ketiga adalah fungsi analisis. Semua pencatatan transaksi yang dilakukan dalam jurnal umum adalah hasil analisis transaksi berupa kredit dan debit yang terpengaruh. Yang keempat adalah fungsi instruksi. Jurnal umum mempunyai fungsi instruktif dalam proses memasukkan data ke buku besar. Proses pencatatan dalam general ledger tidak hanya sebatas dokumen transaksi, namun bersifat perintah atau penunjuk kredit atau debit. Yang kelima adalah fungsi informatif. Di dalam general ledger terdapat informasi dan penjelasan bukti pencatatan transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan. Jurnal umum. Jadi di sini adalah pengertian jurnal umum secara singkat. Secara singkat adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam periode tertentu untuk kemudahan pengelolaan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Ini adalah contoh soal untuk jurnal umum, yaitu transaksi selama bulan September 2013 yang terjadi pada perusahaan Misal. 1 September diinvestasikan oleh Misal modalnya untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta dan di 5 September itu untuk sewa gudang sebesar 2 juta secara tunai. Di 10 September diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta, baru diterima sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. Dan kemudian di 15 September itu digunakan untuk membayar beban iklan sebesar 200.000, di 20 September untuk membayar beban gaji sebesar 500.000, dan 30 September digunakan untuk kepentingan pribadi atau priv sebesar 1 juta. 30 September diperoleh pinjaman senilai 5 juta. Berikut adalah contoh jurnal umum perusahaan Misal. Di situ bisa terlihat di 1 September itu terdapat modal 10 juta dan di 5 September itu digunakan untuk sewa gudang sebesar 2 juta dan di 10 September itu terdapat pendapatan 15 juta. Di 15 September itu digunakan untuk membayar beban iklan sebesar 200.000 dan di 20 September itu terdapat yang digunakan untuk membayar beban gaji sebesar 500.000 dan 30 September digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Dan kemudian di 30 September tersebut mendapatkan pinjaman sebesar 5 juta. Jadi totalnya adalah 33.700.000. Oke, ini adalah buku besar. Buku besar merupakan komponen penting dalam siklus akuntansi yang tidak dapat ditinggalkan. Buku besar mempermudah kita dalam membuat neraca saldo. Berikut adalah contoh buku besar dari perusahaan Misal.
Yang pertama itu adalah tanggal 1 September tadi modalnya terdapat 10 juta, di 5 September untuk digunakan untuk sewa tempat, dan di 5 September digunakan untuk sewa tempat, dan di 10 September untuk pendapatan jasa sebesar menerima pendapatan jasa sebesar 10 juta, di 15 September digunakan untuk membayar beban iklan sebesar 200.000, di 20 September untuk membayar beban gaji sebanyak 500.000, dan di 30 September diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta, dan terdapat hutang usaha tadi 5 juta. Jadi saldo terakhirnya itu adalah 21.300.000 rupiah. Ini adalah piutang usaha tadi, masih ada piutang usaha 5 juta. Dan kemudian ini adalah pendapatannya totalnya ada 15 juta. Ini modal yang pertama tadi untuk mendirikan perusahaan sebesar 10 juta. Dan kemudian akrif atau yang diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Dan kemudian ini masih terdapat utang sebesar 5 juta. Dan harus membayarkan beban gaji sebanyak 500.000. Dan untuk sewa gudang sebesar 2 juta. Dan kemudian ini adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah neraca yang digunakan memeriksa keamanan saldo di sisi debit dan kredit. Neraca saldo tidak memberikan bukti lengkap atas keakuratan buku besar. Neraca saldo hanya menunjukkan kesamaan jumlah sisi debit dan sisi kredit. Sekarang kita posting dari buku besar perusahaan Michelle ke neraca saldo. Ini adalah neraca saldo perusahaan Michelle. Tadi kasnya tadi saldonya yang di awal 21.300.000, dan terdapat piutang usaha sebesar 5 juta, pendapatan 15 juta, modalnya 10 juta, krifnya atau untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta, dan terdapat utang 5 juta. Beban gaji yang harus dibayarkan adalah 500.000, beban iklan 200.000, dan beban sewa 2 juta. Jadi total saldonya adalah, jadi saldo di debit 30 juta dan saldo di kredit 30 juta. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.